Selamat pagi semua, kita mau lanjutkan materi Matematika Teknik 1 pada hari ini, yaitu dari pembahasan subbab 2.1. Nah, untuk subbab 2.1 ini kita akan mempelajari bagaimana solusi dari suatu persamaan diferensial dengan menggunakan metode faktor integrasi, ya, atau method of integrating factors. Untuk mengerjakan soal persamaan diferensial dengan menggunakan metode faktor integrasi ini, yang harus diingat di sana adalah perhatikan bahwa persamaan diferensialnya harus suatu persamaan diferensial yang linear. Ya, jadi syaratnya yang pertama, persamaan diferensial yang akan kita kerjakan ini syaratnya tentu persamaan diferensial yang linear gitu ya. Nah, jadi bentuk persamaan diferensial yang linear itu bentuk umumnya seperti berikut ya. Bahwa ini kayaknya nggak kelihatan. Oke, bahwa dy dt sama dengan fty. Oke, dy dt sama dengan fty. Di sini f itu linear di dalam y. Oke. Nah, jadi f itu linear di dalam y. Yang seperti apa yang boleh disebut sebagai persamaan linear gitu kan? Nah, dalam hal ini ada dua yang mau kita bahas ya. Yang pertama adalah suatu persamaan diferensial yang dia melibatkan suatu persamaan dengan koefisien yang konstan. Oke, equations with constant coefficient. Ini dia bentuknya ya. Jadi terlihat di sana bahwa y aksen sama dengan negatif a y tambah b. Koefisien konstan yang dimaksud itu koefisien a. Koefisien a. Oke. Nah, bentuk kedua itu adalah persamaan diferensial yang melibatkan koefisien dalam bentuk variabel atau variable coefficient, yang mana bentuk umumnya itu bisa terlihat seperti ini ya, dy dt ditambah pty sama dengan gt. Oke. Di sana ada variabel coefficient pt. Oke, kalau di sini tadi kan yang terlibat itu adalah constant coefficient si a. Oke. Dan perhatikan ya, dia posisinya itu kan ini dikali dengan si y-nya, dikali dengan y-nya. Y dalam hal ini kan sebagai variabel yang dependent ya, yang dependent. Di sini t-nya yang independent, variabel independent. Oke. Nah, kita mau lihat satu-satu kalau gitu. Yang pertama dulu yang melibatkan suatu koefisien konstanta. Oke, kita lihat di sini. Nah, tadi bentuk umumnya sudah disebutkan ya, seperti ini bahwa y aksen sama dengan negatif a y tambah b. Kalau misalnya kita selesaikan persamaan di atas dengan menggunakan metode dari kalkulus, apa yang kita dapat adalah seperti berikut ya. Kalau ini kalau dirapiin kan dia jadi gini ya, dy dt. Oke, y aksen ini adalah dy dt sama dengan negatif ay ditambah b. Oke, dy dt sama dengan negatif ay ditambah b. Dari situ ya kita bisa tuliskan kembali persamaan ini sebagai dy dt. Oke, dy dt Oke, jadi di sini kita tadi punya dy dt sama dengan negatif ay ditambah b gitu ya. Nah, dy dt ini sendiri
bisa kita jabarkan sebagai minus A, kita keluarkan dari persamaan gitu ya. Terus di dalam kurung kita boleh tuliskan kembali ada Y dikurang B per A, supaya yang ini di langkah yang pertama ini akan sama dengan, saya bikin aja bintang, akan sama dengan langkah di bintang yang ada 2 ya, jadi sama. Nah, habis itu dengan penjabaran demikian kita bisa ya menentukan bahwa DY dt per gitu kan ya, ini Y dikurang B per A akan sama dengan negatif A. Oke, sama ini dengan di langkah yang ini. Nah, ini sama ya. Oke, dari situ kita bisa melihat bahwa integral kedua ruas ya, integral kedua ruas jadi integral di dy per y dikurang b per a akan sama dengan negatif integral dari a dt. Dari mana datangnya? dt-nya ini kita geser ke kanan kan. Kalau kita geser ke ruas kanan, dt-nya jadi dianggap sebagai perkalian gitu. Jadi kalau udah ada dy, udah ada dt, kita bisa integralkan baik itu ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, sekarang kita tahu bahwa integral dari fungsi ini akan menghasilkan ln mutlak dari y dikurang b per a, sementara integral untuk yang satu ini yang di ruas kanan adalah negatif at ditambah c. Oke, negatif at ditambah c. Nah, terus ingat ya dari sini ya, dari sini ingat bahwa kalau misalnya kamu punya ln mutlak x sama dengan let's say y ya, maka ini artinya bahwa e pangkat y sama dengan x, gitu kan? Nah, hal yang sama juga berlaku di sini. Ketika kita punya persamaan ln dari mutlak y dikurang b per a yang sama dengan negatif at ditambah c, maka penjabarannya bahwa y ya dari sini beranjak dari bentuk di atas ya, bahwa y dikurang b per a akan sama dengan e pangkat negatif at plus c. Oke, ini kalau di ruas kanan ini kita tuliskan kembali, boleh dituliskan sebagai e pangkat negatif at dikali e pangkat c, kan penjumlahan ya. Nah, untuk seterusnya kita gunakan persamaan ini bahwa positif negatif e pangkat c itu adalah suatu k, suatu konstanta. Jadi tadi kan sebenarnya udah berurusan dengan c, tapi karena dia dalam bentuk eksponen atau e pangkat c, mau dia positif mau dia negatif, kita buat saja dalam bentuk umumnya sebagai k, huruf k ya. So k adalah positif negatif e pangkat c. Oke. Nah, jadi ini nanti boleh dituliskan kembali sebagai e pangkat min at. Moga-moga masih kelihatan nih, dikali dengan k tadi ya, kali dengan k. Nah, jadi ya untuk seterusnya gitu kan, kita anggaplah ini sebagai k dikali dengan e pangkat at ya, ini dia k dikali dengan e pangkat at, sementara untuk y-nya sendiri kan tadi diketahui di ruas kiri y dikurang b per a ya, jadi kita rapiin sebagai y sama dengan b per a ditambah k e pangkat at. Oke, k e pangkat at. Di sini tanda negatif a itu kita nggak tuliskan lagi
Ya, kita nggak tuliskan lagi, jadi cukup jadi dituliskan sebagai KE pangkat AT. Oke. Nah, itu tentang koefisien konstan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya, bagaimana metode dari faktor integrasi ini tadi dalam penyelesaian untuk yang fungsinya berupa koefisien variabel. Tadi sudah saya singgung sedikit, kalau misalnya bentuk dari persamaan diferensial itu melibatkan yang namanya variabel koefisien, ya, maka di sana akan ada ini ya, ada PT. Oke, ada PT dikali Y gitu. Jadi dari bentuk standar ini akan terlihat kalau PT-nya itu adalah sesuatu yang akan dikalikan dengan Y. Nah, kalau yang ini nanti caranya itu akan melibatkan suatu fungsi mu t, yang merupakan faktor integrasi. Di buku yang lain mungkin mereka pakai ini ya, IT bisa juga. Tapi artinya sama, ini merupakan faktor integrasi yang nanti akan dikalikan dengan persamaan diferensial kita. Oke, jadi itu fungsinya ya. Nah, tadi udah sekilas mengenai variabel koefisien. Nah, sekarang kita mau lihat lanjutannya. Nah, oke. Yang ini kita lihat ya, bahwa fungsi yang diberikan ini adalah fungsi yang melibatkan koefisien yang konstan. Ada 2 di sana. Ya, ada 2 di sana. Terus udah gitu kita mau cari penyelesaian dari fungsi ini. Ingat bahwa dalam suatu fungsi diferensial, persamaan diferensial, yang dimaksud dengan mencari solusi adalah mencari Y-nya. Oke, mencari Y-nya. Ini yang mau kita cari. Nah, kita analisis dulu ya. Jadi di sini nanti kita mau memahami apa itu faktor integrasi. Oke. Nah, sesuai dengan prinsipnya tadi bahwa faktor integrasi ini dikalikan ke dalam persamaan diferensial agar memudahkan kita untuk mencari penyelesaiannya. So, kita kalikan mu t ya, mu t ini tadi ke kedua ruasnya, sehingga penulisannya menjadi sebagai berikut bahwa mu t dy dt tambah 2 mu t y sama dengan e pangkat t per 2 mu t. Sudah tahu ya ceritanya, karena kita kalikan mu t di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, selanjutnya ya, ingat turunan dalam bentuk perkalian. Kalau di Matda 1 itu sudah kita pelajari. Ingat bentuk ini kan ya, bahwa kalau kamu mau mencari UV aksen, ini akan menjadi U aksen P ditambah V aksen U, kan gitu kan. Artinya ada 2 fungsi yang dikalikan dan mau dicari turunannya. Berarti hasilnya adalah turunan fungsi yang satu dikali dengan fungsi lainnya ditambah dengan turunan fungsi lainnya dikali dengan fungsi yang satu gitu. Oke, konsepnya seperti demikian. Nah, jadi kita tuh ada di sini ada mu t. Oke, ada mu t, ada dy dt. Nah, ada y di sana. Jadi di sini kita mau memanfaatkan sifat dari yang konsep ini tadi ya, untuk menganalisis siapa itu faktor integrasinya. So, sekarang kita mau menurunkan ini.
fungsi dari mu T dikali dengan Y. Kalau ini dicari turunannya, apa yang kita dapat? Tentu menjadi mu T dy dt ditambah d mu T, d dt dari mu T dikali dengan Y, kan gitu ya prinsipnya. Ini fungsi yang satu dikalikan dengan turunan fungsi lainnya, dan juga turunan dari turunan fungsi yang satu dikali dengan fungsi yang lainnya, kan gitu konsepnya. Oke. Perhatikan bahwa ternyata kita dapat bentuk yang let's say seirama gitu mungkin ya, lebih cocok kata-katanya, saya nggak tahu lebih cocok bagaimana. Yang jelas ini ada fungsi yang selaras satu dengan yang lainnya. Perhatikan kita di sini punya mu T dy dt. Di sini juga kita punya mu T dy dt. Terus di sini ada 2 mu Ty. Nah, ini nggak dituliskan secara langsung, tapi kita punya Y. Oke, kita punya Y. Jadi untuk seterusnya, untuk memudahkan pencarian solusi, kita bisa manfaatkan yang tadi tuh sifatnya bahwa kita bisa ambil kesimpulan 2 mu T ini akan sama dengan d mu T dt. Oke, Y-nya boleh boleh diabaikan karena kan ya sama-sama pengalinya Y di sana. So ini yang kita dapat kesimpulan. Nah, penulisan lain untuk d dt mu T kan sebetulnya mu aksen T kan, atau dengan kata lain 2 mu T ini adalah mu aksen T. Nah, dari situ ya, ini tadi kesimpulannya sama kita dapat di sini kan, bahwa mu aksen T itu adalah 2 mu T. Sampai sini masih oke lah ya. Kita dapat kesimpulan. Nah, sekarang fungsi apa yang turunannya adalah 2 kali fungsi tersebut? Ingat-ingat konsep di matematika dasar, ini Madas 2 kayaknya. Fungsi tersebut, fungsi yang memenuhi adalah ini, fungsi yang bentuknya eksponen, ya kan? Mu T sama dengan E pangkat 2T. Mau bukti, ya kalau kamu mau cari mu aksen T, ini kan akan menjadi 2E pangkat 2T. Atau ini 2 kali mu T kan, balik ke ininya, ke bentuk semula toh. 2 dikali mu T. Oke. Jadi kesimpulannya kita dapat nih, faktor integrasinya adalah ini. Mu T sama dengan E pangkat 2T. Setelah dapat faktor integrasi, ya, kita bisa lanjutkan kerjaan kita. Oke. So, kita substitusi mu T tadi, E pangkat 2T tadi, kita substitusi ke persamaan kita, ya, jadinya seperti ini. E pangkat 2T dy dt ditambah 2E pangkat TY sama dengan E pangkat 5T per 2. Datangnya dari mana? Karena ini kan diganti ya. Mu T-nya ini kan gini loh. E pangkat 2T dikali E pangkat T per 2 ininya kan. Karena dikalikan ya pangkat kan akan ditambah, dijumlahkan. So, seperti ini jadinya hasil akhirnya. Nah, sekarang gini. Ini nggak gitu jelas ya. Semoga bisa digedein nih. Oke, nah sekarang gini, bentuk yang sebelah kiri ini adalah penjabaran dari DDT dari E pangkat 2TY, benar nggak? Nah, jadi bentuk di atasnya ini tadi merupakan turunan dari DDT E pangkat 2T dikali dengan Y gitu. Ya, sama kan ya ini ke sini. Oke, kalau gitu ya kita bisa cari penyelesaiannya dengan mengintegralkan kedua ruas. Kita mengintegralkan ruas kiri dan ruas kanan. Ini artinya gini, kita geser D E pangkat 2TY. Terus yang ini adalah E pangkat 5T per 2 dt. Kan gitu kan? Kasih integral di kedua ruas.
kalau kamu mengintegralkan suatu bentuk turunan, kamu kembali ke fungsi awal. Jadi E pangkat 2T dikali Y, ini kalau dicari integralnya dia jadinya 2/5 E pangkat 5T per 2 ditambah C. Oke, dirapiin fungsinya jadi seperti ini. So, penyelesaiannya adalah Y sama dengan 2/5 E pangkat T per 2 ditambah C E pangkat negatif 2T. Kalau mau digambarkan dalam dengan aplikasi Maple bisa terlihat direction field-nya seperti ini ya. Oke, jadi kita bisa menduga di mana nih kira-kira solusinya berada. Tapi saya nggak bahas lebih lanjut untuk direction field-nya karena kita fokus di sini adalah mencari solusi dari persamaan diferensial linear. Jadi ini adalah solusi kita. Tapi ini kita sebut sebagai solusi umum. Oke, yang ini adalah solusi umum. Kenapa demikian? Karena kita membiarkan C dalam bentuk konstanta. Kita nggak tentukan secara spesifik berapa nilai C. So, ini adalah solusi umum. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu. Tadi kita udah banyak menganalisis ya, bagaimana kalau misalnya bentuknya itu melibatkan suatu variabel konstan, suatu koefisien konstan di dalamnya yang bentuk umumnya adalah sebagai berikut, bahwa Y aksen ditambah AY sama dengan GT. A-nya ini sebagai koefisien konstan. Oke, dengan penjabaran segala macam gitu ya, kita bisa langsung cari penyelesaiannya itu ini. Bahwa Y akan sama dengan E pangkat negatif AT integral E pangkat AT GT DT ditambah C E pangkat negatif AT. Jadi yang perlu kamu yang perlu kamu garis bawahi, yang perlu kamu kasih tanda dan kamu harus perhatikan adalah A-nya apa, GT-nya apa. Maka dengan cepat kamu akan menemukan solusi Y-nya. Ya, ingat ini tadi untuk yang koefisien konstan. Koefisien konstan. Oke, bisa ya. Tapi ini masih solusi umum. Nah, nanti kita mau lihat bagaimana kalau misalnya ditanya solusi khusus. Nanti ada pembahasan soalnya juga. Next, kalau gitu kita ke ini contoh soal. Nanti kalian bisa baca lah ya, bisa lihat sendiri bagaimana. Oke, so ini juga kayaknya masih sama. Contoh yang bisa nanti kalian baca. Nah, ini kan masing-masing bisa dibahas. Kita lanjutkan ya kalau gitu dengan persamaan diferensial yang bentuk umum ataupun general first order linear equation. Nah, kalau yang dia bentuk umumnya ini yang tadi saya sudah sebutkan di depan akan melibatkan fungsi yang berupa variabel ya, ataupun koefisiennya itu berupa variabel. Fungsi yang melibatkan koefisien yang berupa variabel gitu ya. Nah, jadi bentuk umumnya itu dia jadi gini, Y aksen ditambah PTY sama dengan GT. Nah, di sini si koefisien variabelnya itu adalah si ini ya, PT-nya tadi. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan yang koefisien konstan, bahwa kedua sisinya akan kita kalikan dengan faktor integrasi atau mu T. Kita kalikan ya sedemikian gitu kan. Jadi nanti kita kalikan sedemikian kedua ruasnya, maka yang kita dapat itu ini kayaknya ada sedikit penulisannya harus saya benerin ya. Ini bukan seperti ini nih. Konsep dari
Oke, mungkin bukan saya perbaikin. Maksud saya gini, ini konsepnya kan sebenarnya gini tadi kan. DDT dari mu TY ini sama dengan mu T DY DT terus ditambah D mu T DT Y. Gitu ya. D mu T DT Y. Nah, dengan kata lain, untuk penjabaran seperti ini, kalau kita kembalikan ke fungsi awal tadi, kita tahu bahwa D mu T dt Y oke, sama dengan ini. PT mu T Y. PT, waduh nggak muat. Mu T Y. Oke, D mu T dt Y adalah P, ini T ya, bukan PT mu T Y. Atau kalau kamu abaikan Y-nya nggak masalah. D mu T dt ini sama dengan PT mu T. Ataupun penulisan yang lebih rapi, kamu mau bikin lebih formal, dia jadinya gini, mu aksen ya. Mu aksen T sama dengan PT mu T. Ya, gitu kan? Oke. Nah, jadi bentuk seperti ini yang kita punya sekarang. Bentuk seperti ini yang kita punya sekarang. Nah, jadi dari sini penjabarannya itu seperti berikut. Kita sudah bisa memilih mu aksen T-nya sebagai PT mu T. Oke, kalau demikian bentuk yang tadi ya yang ini tadi ya, yang jadi mu aksen T tadi sama dengan PT mu T ya. Ini kan sebetulnya penulisannya itu gini ya kan, DDT mu T sama dengan PT mu T, supaya nanti kita gampang untuk menuliskan dalam integralnya. Saya mau geser D mu T sama dengan PT mu T dt gitu loh. Ya, jadi nanti saya bisa kasih integral di kedua ruasnya. Jadi seperti ini. Nah, oke. Samalah dengan ini kan. Sorry, bukan gitu. Sorry. Enggak, maksudnya bukan gini ya. Oke, tadi ada kesalahan. Harusnya, maksudnya tadi gini, penulisannya itu mu T-nya saya bikin ke sebelah kiri, dt-nya saya geser ke sebelah kanan. Jadi saya punya D mu T, oke, D mu T, D seperti ini ya, D, oke, jadi tadi penulisannya ini ya, mu aksen T sama dengan PT mu T, yang kalau misalnya dituliskan kembali dia gini, DDT dari mu T sama dengan PT sama dengan PT mu T, atau bisa juga dia sebagai D mu T per mu T sama dengan PT dt. Tujuannya biar ketika saya memberikan integral di kedua ruas, saya bisa
dengan mudah menemukan solusinya. Nah, jadi ini sama dengan yang ini, sehingga didapat seperti ini ya penyelesaiannya, bahwa ln mu t sama dengan integral pt dt. Nah, ini yang menjadi dasar untuk menemukan faktor integrasi ataupun mu t tadi sebagai e pangkat integral pt dt. Ya, e pangkat integral pt dt. Jadi cara mudahnya untuk menemukan faktor integrasi adalah tentukan yang menjadi pt-nya itu apa, sehingga kamu tahu bahwa mu t akan menjadi e pangkat integral dari pt dt dengan syarat bahwa mu t harus lebih dari 0. Oke, dan di sini juga tadi dituliskan bahwa k ya di sini adalah, ini kan tadi tambah k. K ini kita anggap sama dengan 0. Itu ya. Oke, next. Bagaimana cara menemukan solusinya kan gitu ya. Tadi kita udah jelaskan dari fungsinya, dari persamaan diferensialnya diberikan seperti apa, kemudian sudah diberikan juga bagaimana mencari yang namanya faktor integrasinya, mu t-nya gitu ya. Dengan mudah kita bisa langsung cari y-nya sebagai integral mu t gt dt ditambah c per mu t. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi bisa seperti itu, bisa menggunakan cara seperti demikian. Nah, sebagai contoh, ini tadi diberikan ada TY aksen dikurang 2Y sama dengan 5T pangkat 2, dan ada initial value problemnya, yaitu Y1 sama dengan 2. Artinya di sini bahwa pada saat T sama dengan 1, nilai Y diberikan sama dengan 2. Oke, jadi ini nanti kita nggak berhenti pada solusi umum, karena kita bisa lanjutkan dengan solusi khusus. Tidak seperti contoh soal yang di awal tadi itu cuma sampai solusi umum, ini bisa kita lanjutkan sampai solusi khusus. Nah, pertama-tama kita akan ubah dulu bentuk di atas ini ke dalam bentuk standar dari persamaan diferensial linear dengan koefisien yang melibatkan variabel di dalamnya, bahwa bentuk di atas akan sama dengan y aksen dikurang 2 per t, y sama dengan 5t. Dan di sini t-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau nanti t sama dengan 0 kita persamaannya jadi tidak terdefinisi. Nah, sekarang saya punya mu t. Mu t-nya bisa dicari dengan yang tadi ya, e pangkat integral pt dt. pt-nya apa? pt-nya itu ini, negatif 2 per t. Jadi kita cari nilai dari e pangkat integral negatif 2 per t dt yang memberikan hasil e pangkat negatif 2 ln t, atau ini ya bisa dijabarkan sebagai 1 per t pangkat 2. Sehingga y-nya ini tinggal kita substitusi nilai mu t dan nilai gt. Cari integralnya sedemikian didapat hasil akhirnya ini. 5t kuadrat ln dari mutlak t ditambah ct pangkat 2. Tapi ingat, ini masih solusi umum. Ini masih solusi umum karena nilai c-nya belum ditentukan. Gimana cara menentukan solusi khususnya? Nah, beranjak dari initial value tadi ataupun nilai awal tadi. Yang harus dilakukan di sini adalah kita substitusi untuk t sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Jadi, ini bentuk di atas ini kita ubah t-nya itu sama dengan 1 alias y1 akan sama dengan gitu kan 5 dikali 1 kuadrat berarti 5 dikali dengan ln mutlak 1 ln 1 gitu ya, ln 1 sama dengan 0, so 5 kali 0 sama dengan 0. Nah, ditambah dengan c dikali 1 pangkat 2 berarti hasilnya c juga kan gitu ya, c kali 1. Dah, jadinya Y1 tadi kan sama dengan 2 sama dengan C. Nah, di sini kita udah tahu nilai C-nya bahwa solusi khususnya menjadi 5T kuadrat ln T ditambah 2T kuadrat. C-nya diganti ya. C-nya diganti sama 2. Gitu. Oke, ini adalah solusi khusus. Itu ya. Kayaknya ada soal-soal yang lainnya juga. Ini ada grafiknya juga diberikan.
tapi kita nggak akan bahas lebih banyak soal grafiknya karena seperti saya bilang ini fokus untuk mencari solusinya. Ini aja untuk pembahasan pada hari ini. Saya mohon maaf banyak sekali kesalahan teknis, gangguan teknis dari tadi, tapi semoga yang saya sampaikan boleh bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya ya, via grup ataupun japri juga bisa. Demikian materi untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.